Jadi orang bersyukur itu orang yang sedikit. Makanya kita mintanya mau supaya kita dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang sedikit. Maksudnya itu syukur. Orang yang sangat bersyukur kepada Allah. Dia tidak pernah mengeluh dari apa yang sudah Allah berikan kepada dia, baik pahitnya maupun manisnya. Karena yang namanya menerima ketentuan Allah yang sifatnya pahit, balasan pahalanya gede. Bifurni qadai, dengan pahit ketetapan Allah, tapi dia masih semangat untuk melakukan, pahalanya gede, besar, dan kita nggak bisa menghitungi saking banyak dan besarnya. Ya, bifurni qadai. Kalau yang manis-manis gampang. Ya. Kalau yang manis-manis kita beribadah misalnya badan sehat, ya, nggak hujan, kemudian ya duit banyak segala macam, jadi enak. Tapi kalau kita lagi susah, ya badan nggak enak, hujan turun, ada kegiatan kewajiban yang harus dilakukan, dia tetap istiqomah, wah berat. Artinya, yang berat itu dilakukan dengan ringan karena keimanannya. Allah berikan pahala yang berlimpah buat dia. Jadi makanya nggak ada yang dirugikan orang-orang yang selalu berjuang di jalan Allah. Apalagi dalam tolak ilmu ini, yang mencari ilmu. Baik ibu sekalian, ya siang ini saya mau kita dan bisa sampaikan ilmu kepada ibu tentang wasiat Nabi kepada Sayyidina Ali. Wasiat Nabi kepada Sayyidina Ali ini hitungnya bukan hanya kepada Sayyidina Ali. Penyampaian wasiat ini berlaku untuk umat Nabi, ya umat Nabi kita semua yang dilakukan ya. Saya bacakan dulu ya. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Ya Ali, wahai Sayyidina Ali, wahai Ali karramallahu wajhahu. Ra'aitu maktuban ala babil jannah. Wahai Ali, aku pernah melihat ya, pada waktu aku di Isra wal Mi'rajkan oleh Allah, aku pernah melihat di atas pintu surga tulisan dengan tulisan yang gede, tulisan yang besar, yang gede banget tulisannya. Kalau gede masih kecil, tapi kalau gede banget. Kira-kira ibu maunya yang gede apa yang gede? Maunya yang mana? Ibu mau yang besar apa? Besar. Mau yang mana? Maunya yang panjang apa yang panjang? Pokoknya mau yang gede. Tapi untuk tulisan ini, tulisan gede di pintu surga, itu tulisan sifat-sifat orang yang jelek, yang haram masuk ke dalam surga. Maka kata Nabi ada sebenarnya ya, anti muharramatun ala kulli bakhilin wa 'aqil wa nabari. Ingat kamu hai Ali diharamkan atas sifat itu, tulisan yang gede tadi. Apa tulisan itu? Yang pertama bakhil, sifat bakhil. Orang kikir haram masuk surga. Oh, dia masuk surga orang kikir. Yang kedua wa'adil, orang yang durhaka anak kedua orang tua. Yang ketiga wanamar, nama itu artinya namimah, pengadu domba atau menyebar fitnah, bisa menyebar cerita-cerita bohong. Di dalamnya itu ada gibah segala macam. Pokoknya begitu. Nah, ibu sekalian, 3 tulisan ini gede banget di atas pintu surga. Siapa saja yang punya sifat-sifat ini Allah masuk surga. Sekalipun, tolong catat ya Bu, sekalipun orang itu katanya ahli ibadah, rajin sholatnya, rajin zikirnya, rajin baca Qur'annya, rajin puasa Senin Kemisnya, rajin puasa Ramadan gak pernah ditinggal, tetap Allah haramkan masuk ke surga kalau dia punya sifat bakhil. Kenapa? Karena yang namanya sholat, puasa, zikir,
itu semua adalah perintah yang dapat mengubur dan membunuh sifat kikir itu. Kalau orang sholatnya benar, puasanya benar, maka sifat kikirnya dikubur dengan sholat yang benar tadi. Tapi kalau ada orang rajin sholat, rajin puasa, masih kikir juga, berarti sholatnya belum berhasil di mata Allah. Paham? Ada orang sholat kikir? Siapa? Dulu sholatnya rajin banget, kikirnya juga rajin. Allah, kalau saja supaya ibu kita ngomongin, yuk kita jadian bersama untuk kemaslahatan kita bersama. Satu orang dikenakan 150.000, ada di sini. Ada yang begitu? Ada? Di sini ada? Ya. Jadi kalau baru mendengar begitu dia berkecil, itu tanda sifat kikir ada dalam kolbu. Tapi ketika dia mendengar kalimat dari Ustaz Supriya, sama-sama Bu, kita berjaya ini untuk kita, dari kita untuk kita semua, kita lalu siapkan lahirnya Nabi, maka kita dikenakan masing-masing 150, hati dia berbilang, wah, senang berjalan 150, gue pengen 500.000 sampai. Wah, gitu. Ada yang begitu? Kalau dia gembira, tandanya dia punya sifat kedermawanan. Dia tidak berkecil, nggak kecil. Mungkin barangkali kalau dia mau protes sama kita saja sudah takut minggu yang lain dia dia kan sangatnya disobong ya. Kalau bilang selesai sudah jangan segitu dong, ini kan cinta tapi 500.000 satu orang, nah itu terlalu jangan disobong ya. Mungkin dia tapi dia gembira gitu. Baru ada. Atau paling tidak dia gembira tetap ikutin aturan. Oke, insya Allah saya syukur nantinya ngomong ya, laki saya nanti kalau ada duit saya lebih ini, mudah-mudahan saya mau kasih baru mau ya 150, bahkan bukan 150 mungkin 200 saya suka kalau ada rezekinya. Jadi artinya udah ngomong gitu setelah banget ya, itu tandanya orang baik dia. Orang baik ini kadang-kadang yang berada ibu sekalian, yang Allah khawatirkan sifat kikir itu dapat mengajak orang lain untuk berbuat kikir, itu yang paling jelek. Kalau dia kikir sendiri sih itu urusan dia dengan Allah kan, tapi dia ngajak kikir orang lain, kikir bersama gitu. Kok bisa begitu? Quran yang ngomong berdasarkan apa di lapangan soalnya. Allah bicara, Allah berkata, Allah berfirman dalam Quran. Kata Allah apa? Ya. Kata Allah, wa yabkhuluna wa ya'muruna an-nasa bil bukhli. Orang-orang kikir dia selalu nyuruh orang lain untuk berbuat kikir sama dia. Itu yang jadi masalah. Udah dia pikir orang lain kan berdermawan nih, dia tekan. Contohnya misalnya, bayar maulid harus sesuai berkeluarga. Ya, aku bayar 150. Bayar cuma 50. Ada yang begitu yang ibu? Ada ya? Ada di sini. Apa dia? Masya Allah. Jadi dia kasih 50, orang lain kasih 150, dia cegah. Saya syukur dia begitu duitnya banyak tau. Macam-macam dah. Hati-hati orang itu. Termasuk di dalamnya apa? Suaminya ngasih sedekah, mau ini sedangkan hasilnya sudah gede, cuma 20.000. Ya, begitu dirinya melihat, ya ibu-ibu itu ya. Berapa kasih? Gede, 1.000 aja. Masya Allah, ya besok. Ini bukan bibir kiai.
Jangan teka. Ulang cok. Ini jangan teka. Jangan apa gitu. Iya apa? Tuh, jadi suami ngasih 20.000, seribu aja kalau bisa, masya Allah. Terus saking pikir, ya, Nabi gak ngajarin begitu. Kalau jadi tukang Nabi, kudu dermawan, kudu baik, ya. Kalau ibu nyayur, banyakin kuahnya. Makin kuahnya bagi tangga kanan kiri ya. Kalau nggak bisa pakai rumah, anak kiri aja, belakang atau samping kanan kiri boleh. Buat cicipin itu bertanda kita dari Allah. Ya bu, ya kan kalau bahasa Nabi pun tetangga itu 40 rumah di sekeliling kampung tangga. Kalau kita bagi 40 rumah, kita juga berapa kilo ya. Kalau itu lagi bisa. Ya paling kita buat simbol aja supaya kita bukan praktikir buat ngerasain tetangga diri kita itu buat nyayur kuahnya banyakin kata lagi jangan tetangga suruh banyakin kuahnya dan kuah orang dikasih dari sini juga ya jadi hal itu menunjukkan bahwa nanti perintahkan kita jangan jadi orang masalah jangan pikir karena pikir itu Nabi pernah ngomong kata Nabi al-bukhlu sajaratu